Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bakul Iwak Channel. Munculnya usaha budidaya ikan sendiri dilatar belakangi oleh kegemaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yang dijadikan sebagai lauk sehari-hari. Dari kegemaran tersebut, permintaan ikan pun akan terus meningkat dan menjadikan bisnis ikan berpeluang besar untuk dilakukan. Salah satunya ikan lele yang bisa dibudidayakan di beberapa jenis kolam. Ketika kalian ingin membudidayakan ikan lele, maka kalian harus menemukan jenis kolam lele yang tepat untuk dipakai. Nah, pada video kali ini Bakul akan kasih tahu beberapa jenis kolam lele yang bisa digunakan untuk memelihara ikan lele. Yuk, tanpa lama-lama, yuk kita ke pembahasan. Satu, kolam tanah. Kolam tanah menjadi jenis kolam lele yang paling sederhana dan bisa dikatakan sebagai metode tradisional untuk membudidayakan ikan lele. Kolam tanah juga biasa disebut gelombang atau empang. Keunggulan kolam tanah alami sehingga tidak ada pencemaran bahan kimia apapun di air kolam lele. Hemat karena tidak membutuhkan alat maupun bahan yang mahal. Banyak mikroorganisme alami yang tumbuh di kolam dan bisa menjadi makanan ikan lele. Air kolam tidak perlu sering diganti. Kekurangannya, menghabiskan lahan yang luas. Ikan lele bisa rentan terkena penyakit dan hama. Suhu kolam sulit dikendalikan karena pengaruh cuaca. Sulit membedakan ikan kecil dan ikan besar karena air kolam tanah yang keruh. Kualitas ikan lele yang hidup di kolam tanah tidak begitu baik, sehingga bisa menurunkan nilai jual. 2. Kolam jaring apung atau keramba. Kolam jaring apung atau keramba merupakan jenis kolam yang menggunakan jaring sebagai penampung ikan. Kolam jaring apung atau keramba ini biasanya dipakai di pinggir sungai maupun danau. Kolam lele dari jaring ini juga bisa dipakai di kolam tanah untuk memudahkan kontrol pertumbuhan ikan lele. Kelebihan kolam jaring apung, lahan budidaya bisa sangat luas. Pengontrolan ikan bisa dilakukan dengan mudah, menciptakan lingkungan yang alami sehingga ikan bisa tumbuh optimal. Dan kekurangan kolam jaring apung, suhu air kolam lele akan sulit dikendalikan. Ikan lele rawan terserang penyakit, bisa hanyut dan mudah rusak apalagi saat musim hujan. Ikan mudah lepas kalau jaring rusak atau berlubang. 3. Kolam semen. Kolam semen merupakan jenis kolam lele yang hampir mirip dengan kolam tanah, namun dinding dan dasar kolam di semen. Jenis kolam ini juga banyak digunakan karena dinilai kuat dan aman untuk memelihara ikan lele. Untuk kelebihan kolam semen, tahan lama karena bangunannya kuat. Kolam di semen diketahui bisa bertahan bahkan hingga 10 tahun. Suhu air kolam bisa dikontrol dengan mudah. Pergantian air kolam bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dan untuk kekurangan kolam semen, membutuhkan biaya yang besar. Ketika kolam rusak, perbaikan kolam akan lebih sulit untuk dilakukan. Perlu disterilkan beberapa hari agar bau semen hilang dan kolam bisa menjadi tempat hidup yang aman untuk ikan lele dan mudah ditumbuhi lumut. 4. Kolam drum. Kolam drum merupakan jenis kolam yang terbuat dari drum, bisa drum besi maupun drum plastik. Jenis kolam ini dinilai sangat praktis dan tepat bisa menjadi tempat tumbuh ikan lele secara optimal. Kelebihan kolam drum, perawatannya mudah, bisa dipindahkan dengan mudah. Air kolam bisa lebih mudah dikontrol kualitasnya. Suhu air kolam bisa dikontrol dengan mudah. Dan kekurangan kolam drum, biayanya lumayan mahal. Jumlah ikan yang bisa ditampung tidak banyak.
Penggantian air kolam harus sering dilakukan. 5. Kolam terpal. Kolam terpal dapat menjadi alternatif utama bagi pembudidaya ikan untuk membuat bak kolam dengan biaya minimum. Kolam dapat dibentuk bundar atau persegi sesuai dengan bentuk kerangka atau bidang dasar kolam dengan menggunakan bambu, kayu, atau besi. Berikut keunggulan kolam terpal. Harga pembuatan kolam lebih murah dibanding dengan kolam lain. Dapat diterapkan lahan terbatas dan di mana saja. Dapat terhindar dari hama dan pemangsa liar. Relatif lebih tahan terhadap penyakit. Air tidak keruh dan memudahkan untuk proses panen dan pergantian air. Metode penyortiran pada ikan lebih mudah dilakukan. Lele yang dihasilkan lebih bersih dan tidak berbau lumpur sehingga kualitas dan harga jual lele lebih tinggi. Setelah terpal terpasang dapat langsung digunakan, tidak seperti kolam lain yang harus dibersihkan dan dikompos. Kelangsungan hidup ikan menjadi lebih tinggi. Dan untuk kekurangan kolam terpal, terpalnya rawan bocor, mudah lapuk karena hujan, tidak awet, miskin ion-ion dan mineral dari tanah. Air kolam terpal lebih cepat bau karena tidak memiliki bakteri yang dimiliki oleh kolam tanah yang berfungsi sebagai perombak bahan organik dan penyuplai mineral bagi bakteri. 6. Kolam fiber. Kolam fiber merupakan jenis kolam lele buatan yang sangat praktis dan biasanya memiliki desain yang menarik dengan beragam warna. Kelebihan kolam fiber memiliki kekuatan yang baik, bisa dipindahkan dengan mudah, tahan lama, mudah dibersihkan. Ikan lele bisa terlindung dari hama dan penyakit. Untuk kekurangan kolam fiber, biayanya lebih mahal. Air kolam harus sering diganti. Jumlah ikan yang bisa ditampung sangat terbatas. 7. Kolam plastik. Penerapan kolam lebih mirip seperti kolam terpal. Hanya saja kolam yang akan dilapisi dengan lembaran plastik. Metode konstruksi dilakukan dengan menggali tanah terlebih dahulu dan membuat kerangka dari papan kayu. Secara umum, keunggulan dan kelemahan dari kolam ini sama dengan kolam terpal. Namun, kolam ini lebih berisiko tinggi untuk bocor dan sobek dan tidak tahan lama. Diperlukan usaha pencegahan untuk mengantisipasi hal tersebut, bisa dengan melapisi plastik dengan beberapa bahan lainnya seperti karung bekas, karpet bekas, atau plastik bekas. Ada banyak jenis kolam lele yang bisa Anda gunakan. Anda bisa memilih jenis kolam yang menurut Anda paling menguntungkan. Oke guys, tinggal pilih aja mau yang mana kolamnya yang cocok untuk kalian semuanya. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Salam semangat.